Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ikhwatal iman rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Tanpa terasa pada malam hari ini kita masuk malam yang keberapa, Pak? 20. Perasaan saya itu baru masuk 17 atau 18. Kok udah masuk 20-nya? Cepat banget ya Pak ya? Masya Allah. Besok insya Allah kita masuk malam 21. Insya Allah. Artinya begitu cepat Ramadan. Ya, kebersamaan Ramadan sama kita itu cepat sekali. Ini tamu ini pasti akan suatu saat akan pulang. Padahal tamu ini memberikan kebahagiaan. Semana yang disampaikan oleh Bapak tadi, Masya Allah, ini undangan. Ya, undangan supaya kita memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya temanya bagi kita adalah meraih kemuliaan dan kemenangan. Ya, kemuliaan jelas tadi. Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam qadar. Tahukah kalian apa itu malam qadar? Kata Allah, Lailatul qadri, malam itu, satu malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira ayat ini menggembirakan enggak kita? Gembira enggak Pak? Terus samping gembira, semangat enggak kita akan meraih itu? Kalau kita lihat, ya, motivasi orang-orang saya ini, ya, kalau kita lihat dominannya, kebanyakannya enggak minat Pak. Dominannya, ya. Kenapa? Karena yang berminat itu yang berhasil meraih babak finalnya, ya. Kan ini sudah masuk kepada babak final Pak ya. Biasanya babak final itu pesertanya dikit, nggak banyak, ya. Babak penyisian sudah selesai, semuanya dipisah-pisahkan. Babak semifinal sudah selesai. Sekarang kita masuk ke babak final. Ibaratkan perlombaan, ya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah itu, kalau dapat hadiah itu pasti mulia. Kalau mulia pasti dia menjadi pemenang. Gitu. Luar biasa. Allah Maha Dermawan bulan Ramadan itu. Makanya Allah SWT sengaja menurunkan Al-Quran, Allah sandingkan Al-Quran di malam kemuliaan itu. Artinya di sini kita ambil pelajaran bahwa apa amalan yang paling eksklusif di malam-malam qadar itu? Quran. Nah, ini jelaskan oleh para ulama.
Makanya Quran itu, nah kita lihat salafus saleh dahulu. Imam Qatadah, tahu Imam Qatadah? Seorang tabi'in yang Masya Allah keilmuannya, orang zuhud, ahli, ulama besar. Beliau itu kalau sebelum dia masuk Ramadan itu, ya hari-hari biasa, bulan-bulan sebelum Ramadan itu, dia biasa khatam Al-Quran itu setiap pekan. Sepekan sekali dia khatam Al-Quran. Pas masuk Ramadan, 3 hari sekali khatam Al-Quran. Terus pas masuk 10 hari terakhir Ramadan, setiap 1 hari dia satu kali khatam. Setiap hari 1 kali khatam. Masya Allah. Berapa jumlahnya Pak? Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu tadi, mereka paham dengan Ramadan. Mereka memahami makna Ramadan. Makanya yang dipanggil, yang mampu menikmati ibadah Ramadan itu hanya orang beriman. Makanya ayat puasa itu jelas sekali. Mulai 183 surah Al-Baqarah sampai 187 itu, ini diawali dengan iman, diakhiri la'allahum yattaqun, agar mereka senantiasa bertakwa. Orang beriman insya Allah diberikan beban-beban, tapi beban ini ketika diberikan, dinikmati, mudah, gampang sekali ketika Allah mudahkan. Makanya minta sama Allah Ta'ala, doa kita apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Wahai Allah, aku mohon kepadamu aku mohon kepadamu pertolongan supaya aku selalu berzikir kepadamu. Ya Allah, bantu aku supaya mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan. Dan ya Allah, bantu aku supaya memperbaiki ibadah kepadamu. Jemaah sekalian, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa melakukan amal-amal soleh selama Ramadan. Ini semuanya bantuan Allah SWT. Kita datang saat ini semuanya pertolongan Allah SWT. Kita mampu melaksanakan sholat isya berjamaah, ini semuanya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita nggak ada apa-apa. Inilah makanya wajar ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas salah, jawabannya kita apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita jawab lagi apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Makanya Allah untuk meraih kemuliaan dan kemenangan itu tadi jalannya Ramadan satu-satunya memperbaiki itu. Ramadan satu-satunya didambakan oleh orang mukmin dari dahulu. Makanya salafus saleh dahulu, mereka 6 bulan sebelum kedatang Ramadan, ya, menyapa dia sebelum kedatangan Ramadan 6 bulan, mereka telah berdoa, ya Allah, sampaikan umur kami di Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan. Lihat, sampaikan, jadikan selamat bagi kami di bulan Ramadan itu ya Allah, dan terima amal-amal yang kami laksanakan di bulan Ramadan itu. Setelah Ramadan berakhir, apa yang didoanya? Doanya lagi, doa, ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami selama Ramadan. Berapa lama dia doa? 6 bulan juga dia berdoa. Kenapa? Nah, makanya tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada satu malam yang diharapkan oleh orang mukmin untuk melakukan perubahan takdir Allah setahun ke depan. Kebaikan. Apakah kita menjadi penghuni orang-orang baik, menjadi orang pemenang atau tidak? Makanya wajar dalam hadis itu Rasulullah SAW ketika memasuki Ramadan, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, datang bulan penuh keberkahan. Di dalam itu diwajibkan dengan berpuasa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Dan Allah menyediakan satu malam di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Dan Allah katakan itu. Lihat perubahan. Nah, makanya kalau kita sudah dapat satu malam itu, modalnya satu malam, tapi ganjarannya berapa? 1000 bulan.
Siapa di antara kita yang sampai umurnya 83 tahun sampai saya ini? Yang berumur 83 tahun, menunjuk tangan. Mana Pak? 83 tahun, mana umurnya? Mana orangnya? Coba lihat kondisi fisiknya. Bapak usia berapa sekarang Pak? 67? Belum 83. Iya. Pak Ashari di belakang? Seberapa sekarang Pak? Usianya sekarang Pak? Masya Allah. Kayaknya masih 45 Pak ya. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Coba lihat, 83 tahun, coba perhatikan ada orang umur 4 tahun, perhatikan fisiknya, kondisinya. Makanya Allah memberikan ganjaran kepada kita setiap tahun datang itu, malam itu yang diharapkan oleh orang beriman. Untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk apa? Untuk mengalahkan kekurangan-kekurangan kita 11 bulan yang lewat. Dan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Makanya wajar orang yang mendapatkan malam itu diberikan ganjaran apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan persiapkan ampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Makanya kalau kita melakukan dosa besar, segera tobat pada bulan ini. Kenapa? Ini bulan untuk perubahan. Makanya ada panggilan, ya baghil khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, datanglah anak. Ini bulannya. Wahai para pencari kejahatan, berhentilah. Ini berhenti, bulannya berhenti, tobat. Tidak ada kata lain untuk melakukan kejahatan lagi. Selesai. Perubahan Ramadan itu. Ini kemuliaan. Dan ini persiapan menjadi orang-orang pemenang. Makanya kalau sudah mendapatkan ampunan, terus kita meninggal, kira-kira masuk ke surga atau ke neraka nih? Dia dapat ampunan nih ceritanya. Terus nanti di akhirat kira-kira masih masuk neraka nggak kita nih? Hah? Allahu Akbar Pak. Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menggapai ampun Rabb kalian. Dan segeralah kalian untuk merebut surga. Surga itu adalah tempat kemenangan yang hakiki yang Allah sediakan nanti di akhirat. Dan tempat itu hanya dihuni oleh orang-orang mukmin yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Allah telah persiapkan surga itu untuk mereka yang bertakwa. Yaitu Allah menyediakan bulan Ramadan ini sarananya untuk mendapatkan ampunan itu, sarananya untuk menggapai surga itu. Sarananya Ramadan, siang dan malam kita beribadah. Ada 2 jihad yang paling besar selama Ramadan itu. Jihad kita di siang hari apa? Puasa. Malam hari apa? Qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Qiyam itu identik dengan berdiri. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Setiap 4 rakaat Rasulullah SAW itu istirahat. Nah gitu. Itu namanya tarawih. Apa tarawih itu apa? Istirahat. Banyak istirahatnya. Kenapa? Karena lamanya berdiri. Nah kira-kira ini ada permintaan jamaah enggak? Ustaz, yang lama aja berdiri. Mau enggak ya Pak? Ya Allah. Iya, lihat ada seorang sahabat ketika Rasulullah SAW itu qiyam, salat malam. Ada seorang sahabat ketagihan menikmati bacaan Rasulullah SAW. Sahabat itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita berhenti selesai untuk mendekati sahur saja? Allahu Akbar. Ini yang ketiga kali Rasulullah tampil untuk imam salat tarawih malam, salat qiyamul lail. Ketagihan sahabat. Wah, ini inisiatif siapa? Makmum. Imam nggak ada. Inisiatif makmum ketagihan. Kalau kita apa? Kebalikannya. Ya, kebalikannya dominan. Kebanyakan itu kalau imam kepanjangan salah, kependekan juga bermasalah. Kenapa? Karena nanti ada komen. Panjang bener nih. Wah, ketika imam baca
Yasin wal Qur'anil Hakim. Terbayang surat ya Yasin. Berapa ayat tuh? 86 ayat. Kira-kira jam berapa sampai selesai? Nah, ini yang dipikirkan itu. Bukan menikmati bacaan. Makanya orang beriman itu ketika dia tampil qiyam menikmati bacaannya. Kenapa? Karena yang dipasang iman. Makanya orang-orang yang tilawah Al-Quran itu, nikmati Al-Quran itu luar biasa. Perjuangannya siang dan malam, tilawahnya itu. Makanya Imam Syafi'i itu berhasil dicatat oleh muridnya, diinformasikan oleh muridnya, ya. Beliau gurunya sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Kira-kira posisi kita di mana? Ada masalah, Pak? Enggak masuk logika kita. Nah, ini kenapa? Karena dia pengen bersanding meraih kemuliaan menuju kemenangan itu dengan apa? Dengan sarana Quran, dengan sarana berpuasa, dengan sarana bermunajat sama Allah SWT. Dia nikmati. Makanya ayat berpuasa itu dimulai keimanan. Kalau udah dipasang iman dalam hati, kita yakini ini nikmat. Makanya Masya Allah, orang yang menikmati ibadah, Insya Allah dia akan mendapatkan kemenangan yang hakiki itu. Nah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan di penghujung Ramadan ini. Mari kita maksimalkan sebagaimana himbauan tadi dari pengurus. 10 hari terakhir biasanya Rasulullah SAW melakukan 4 hal, ya, 3 hal. Dia i'tikaf di masjid, terus membangunkan keluarganya, terus yang ketiga mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, itu yang Rasulullah lakukan, kencangkan ikat pinggangnya. Kenapa dikencangin? Kalau nggak dikencangin, Pak, melorot dia. Apalagi pengantin baru melorot terus, itu bahaya. Terus dia tidak pernah, bahkan tidak pernah menjamah istrinya 10 hari terakhir. Sampai menyisir rambut saja dia nongol kepalanya di jendela itu, baru Rasulullah disisir oleh istrinya. Tuh, Pak. Begitulah. Kalau kita, makanya Rasulullah tuh kalau masuk masjid dia nggak keluar lagi. Kalau kita keluar masjid nggak masuk lagi. Nah, ini bedanya kita. Bedanya tipis, Pak. Keluar masuk, gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.